Iya, terima kasih kesaksian pujian dari Pelekat PKP yang berjudul Tuhan dengar jerit anakmu. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami datang kepadamu menaikkan ungkapan syukur hati kami. Tak kala kami ada di hadapan-Mu, merendahkan diri dan hati kami, karena Engkaulah sumber kehidupan kami, dasar hidup kami, dan daripadamu lah kami memperoleh segala yang baik, terkhusus karya keselamatan. Dan Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Allah bekerja, memimpin dan menyertai kami, dan biarlah kami dimampukan untuk memahami, mengerti isi hati-Mu, dan melakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Bapa, berfirmanlah atas kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita siapkan bahan bacaan kita untuk ibadah Minggu ke-21 sesudah Pentakosta saat ini. Dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Perjanjian baru Ibrani 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Kalau kita sudah menemukan bahan bacaan kita, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian baru Ibrani 11 ayat 1 sampai yang ke-7 yang menyatakan, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman itu ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah ada, bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Saya sangat berbahagia kalau saat ini masih menjumpai Bapak Ibu semua meskipun melalui daring. Dan kita berdoa supaya kita bisa cepat beribadah di dalam rumah Tuhan ini. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-7. Kalau melihat pada ayatnya yang pertama, bicara tentang iman. Apa iman itu? Bapak Ibu, iman itu jangan salah diartikan, jangan salah ditafsirkan, ya. Kadang orang menganggap bahwa iman itu ketika saya berbicara menginginkan sesuatu dan meminta kepada Tuhan dan saya imani, maka itu akan terjadi. Tunggu dulu.
Saya tidak bisa, Bapak Ibu, itu sama artinya bahwa ketika saya datang ke rumah Bapak Ibu, lalu kemudian saya katakan kepada Bapak Ibu, "Hei, belikan saya gulai, sate kambing." Begitu, ya. Loh, kenapa Pak? Karena saya ingin makan dan saya mengimani bahwa kamu akan membelikan saya itu. Ya, itu bukan mengimani, itu memaksakan kehendak. Ya, tidak begitu. Ya, nah ketika kita melihat bacaan Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, memang kita tidak melihat definisi iman, ya. Tetapi kita melihat lukisan, gambaran tentang iman itu seperti apa. Yang digambarkan oleh penulis Ibrani dan juga yang digambarkan dalam konteks tokoh-tokoh Alkitab. Ya, tetapi saya coba mengajak Bapak Ibu melihat gambaran iman yang dicatat dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ada mencatat beberapa hal. Kalau Bapak Ibu punya pulpen, digaris bawahi. Yang pertama, dasar. Yang kedua, harapan. Yang ketiga, bukti. Yang keempat, tidak kita lihat. Lalu pertanyaan yang pertama, apa dasarnya? Baik, kita buka dari 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11. Kalau kita bicara dasarnya apa, harapannya apa, buktinya apa, tidak kita lihat. Karena ini kata-kata kunci yang ingin saya berikan gambaran lukiskan tentang iman itu. 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan begini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika bicara iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dasarnya hanya satu yang ditetapkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Apa harapannya? Harapannya itu adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Lalu buktinya apa? Roh Kudus membimbing kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun membimbing kita. Ya, di dalam Yohanes kan Tuhan berkata bahwa Yohanes 15:16 kalau tidak salah, bahwa roh itu akan membimbingmu, ya, mengajarkanmu, mendidikmu, dan roh itu yang akan menuntun kita sampai kita kembali ke dalam kemuliaan. Itu buktinya, dan tidak kita lihat. Nah, kita lihat nggak itu sorga? Kita lihat nggak tujuan kita? Kita tidak lihat, tapi nanti kita akan lihat. Nah, saya mau gambarkan, ilustrasikan sedikit Bapak Ibu. Ketika kita merindu untuk membangun pastori, di situ ada dasar, ada harapan, ada bukti, dan tidak kita lihat. Yang pertama, dasarnya apa? Dasarnya ketika kita mau bangun pastori ada tanah. Tanah ada dong, itu sebagai dasar yang akan kita letakkan di situ untuk proses pembangunan pastori. Yang kedua, harapan. Dasarnya pastori, harapannya akan berdiri di situ pastori, tempat hamba-hamba Tuhan untuk tinggal, berteduh, dan juga beribadah, mempersiapkan segala yang baik. Itu harapannya. Buktinya apa? Kemudian kita bentuk panitia, ada SK, surat-surat lengkap. Ya. Apa kita sudah melihat pastorinya? Belum, tidak kita lihat, tapi akan kita lihat. Terjadi enggak? Terjadi, pastori kita berdiri. Jadi ketika kita bicara iman, dasar kita, hidup kita adalah Yesus Kristus. Dan harapan kita di dalam Yesus Kristus, kita akan hidup kekal bersama Dia. Dan kemudian kalau kita mau hidup kekal dengan Dia, kita harus dibimbing dengan Roh Kudus. Buktinya apa? Roh Kudus membimbing kita, memateraikan kita menjadi milik Tuhan. Dan kemudian kita yang tidak melihat sorga akan kemudian nanti akan melihat sorga. Jadi saya menggambarkan sederhana, melukiskan itu sederhana. Saya tidak mendivisikan terlalu dalam, tapi saya mau menggambarkan secara sederhana bahwa iman itu ada dasarnya, ada harapan di dalamnya, ada bukti, dan bukti itu juga ada yang tidak kita lihat, tapi akan kita lihat. Ya, iman tidak hanya bicara tentang proses yang akan datang ke depan, tentang kita hidup yang kekal. Tapi iman juga dia berbicara tentang sesuatu yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan sudah nyatakan. Apa itu? Coba kita lihat pada ayatnya yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah,
Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Pertanyaannya, alam semesta ada enggak? Bulan bintang ada enggak? Matahari ada enggak? Waktu saat penciptaan, Anda di mana? Saya di mana? Kita belum, karena kita diciptakan pada hari yang terakhir setelah langit dan bumi dan segala isinya. Tapi dari mana kita tahu? Kita tahu, kita percaya, kita imani bahwa itu Tuhan yang ciptakan. Jadi peristiwa iman sudah terjadi pada proses penciptaan itu. Yang ciptakan siapa? Firman. Firman itu siapa? Dasar tadi, Yesus Kristus. Jadi ini bicara tentang kaitan yang lampau, juga berkaitan dengan peristiwa iman yang sudah terjadi, dilukiskan oleh penulis Ibrani. Bagaimana kita melihat peristiwa iman di masa lampau, bahwa Tuhan sudah menyatakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Alam semesta ini yang tidak ada menjadi ada. Ya, itu pekerjaan Tuhan, bukan teori Big Bang dan bukan juga teori evolusi sampai dunia ini ada. Salah. Dua itu bisa disanggah. Tetapi saya mau katakan, semua adalah karya Allah. Iman tidak hanya bicara tentang yang ada di depan, tapi bicara tentang semua yang sudah terjadi di masa lampau. Dan itu menjadi contoh bahwa iman itu ada, benar, dasarnya ada, dan kita bisa melihat dalam karya-karya Allah. Dan dicontohkan dalam perjanjian baru melalui tokoh-tokoh Alkitab. Coba kita lihat bagaimana karena iman sebuah kebenaran dibuat. Jadi iman itu ya harus punya dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dasar yang benar adalah Tuhan sendiri. Ketika kita punya dasar yang benar, maka perbuatan itu juga akan menunjuk kepada kebenaran. Coba kita lihat pada ayatnya yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Pertanyaannya, Habel beri korban apa? Domba. Kain memberi apa? Sayur-sayuran. Yang salah domba dan sayurannya? Apa itu yang Tuhan lihat? Tidak. Ya. Kalau kita bicara bahwa yang Tuhan inginkan itu domba, bukan sayur, maka Bapak Ibu sekarang kita tidak bisa berikan itu uang persembahan. Kita harus kasih domba ke gereja. Tapi bukan itu intinya. Intinya melalui iman Habel memberikan dan tahu memberi yang terbenar, yang terbaik dan yang benar di hadapan Tuhan. Kalaupun nanti Habel dia sebagai petani tanaman sayur, ya, tapi dia punya iman yang benar, maka dia tahu memberikan yang benar, yang terbaik kepada Allah. Bukan bicara masalah domba atau sayurnya, ya, tetapi ini bicara tentang iman yang benar mengarah kepada tindakan yang benar. Jadi Habel dia menerima kebenaran Allah, kasih karunia Allah karena perbuatannya berdasarkan iman. Ingat, iman yang benar membuahkan perbuatan yang benar. Yang kedua contoh diberikan, ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kenapa Henok berkenan kepada Allah? Karena imannya. Tanpa iman yang benar, Henok tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Apa yang berkenan di hadapan Allah? Hubungan Henok di hadapan Allah. Ya, hubungan dia dengan Tuhan begitu dekat dan Tuhan berkenan dengan Henok. Makanya iman yang benar dia melahirkan hubungan yang benar dengan Tuhan, dan dia menghasilkan hubungan yang benar dengan sesama. Jadi ketika melihat contoh yang dilukiskan oleh penulis Ibrani, ya, tentang iman, dia mengarah kepada pribadi-pribadi yang memang hidup di dalam iman. Nah, yang ketiga, coba kita lihat pada ayatnya yang ke-7. Tokoh yang ketiga. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Dengan imannya dia punya dasar yang benar, yaitu Allah. Ketika Allah itu dilihat sebagai kebenaran, apa yang dikatakan Allah itu sebagai petunjuk kebenaran. Makanya Nuh ketika disuruh sama Allah, hei bangun bahtera, dia bangun. Gak normal tempatnya. Kalau orang bangun kapal itu, dia bangun itu di pinggir laut. Itu normal, ya. Di sana dibuat, ya. Kalau di sini mungkin di Perak ada tempat pembuatan kapal, pabriknya ada dekat laut, ya. Tapi Nuh enggak, dia harus buat itu di atas gunung. Pasti diketawakan dong. Dibilang gila Nuh, dia harus bangun kapal bahtera yang besar.
Ya. Tetapi apa Nuh menolak? Enggak. Dia menjalani proses itu dengan penuh kerendahan hati. Itu iman. Dia percaya petunjuk yang benar datang dari Allah, karena dasarnya adalah Allah. Dia pergi membangun bahtera itu, dan dia tidak hanya menyelamatkan dirinya. Dengan imannya dia menyelamatkan seisi rumahnya. Makanya iman itu, kalau kita punya iman yang benar, dia tidak hanya menyelamatkan kita, tapi menyelamatkan seluruh keluarga kita. Seluruh keluarga dibawa masuk, ya. Bahkan binatang-binatang sepasang-sepasang atas perkenanan Tuhan mereka masuk ke dalam bahtera itu. Dan akhirnya ketika tiba waktunya, orang-orang yang menertawakan itu terkejut, ya, melihat kebenaran di dalam iman yang Nuh miliki. Dan memang ketika iman itu ada, orang banyak menertawakan, karena terkadang iman itu melawan arus petunjuk Allah, itu melawan arus dunia ini. Tapi perhatikan yang Nuh lakukan, dia tetap setia kepada imannya, karena itu sumber kebenaran. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mau ajak kita belajar mencari apa yang diperkenankan Allah dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus punya iman yang benar. Kita berpegang pada iman yang benar. Siapa iman yang benar? Tadi 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan hanya dasarnya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain mengatakan dasar yang lain, tidak. Alkitab mengatakan firman Tuhan, dasarnya hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Dialah dasar, dialah batu penjuru, dialah dasar, dan dialah harapan, dialah bukti yang tidak kita lihat, kemudian kita lihat segala hal yang indah yang datang dari Tuhan. Kalau kita punya dasar yang benar, maka kita akan menyerahkan hidup kita dalam cara hidup yang benar. Itu yang kedua. Kalau kita menyerahkan cara hidup yang benar, maka kita akan dibenarkan dengan cara hidup yang benar itu. Mempercayakan hidup kepada Tuhan, itu iman, ya. Lalu kemudian kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Tuhan dengan dasar yang benar. Makanya Bapak Ibu, ketika kita mengatakan kita beriman, tunjukkanlah kebenaran dasar hidup kita. Kalau Bapak Ibu punya iman, punya dasar yaitu Yesus Kristus Tuhan, berarti Anda tidak akan percaya meletakkan dasar yang lain. Anda tidak akan percaya kepada roh-roh iblis, setan, ya. Anda tidak percaya, ya, kepada mereka, tidak meletakkan dasar itu di hati Anda. Anda tidak percaya dengan dukun-dukun, Anda tidak percaya kepada dasar kekuatanmu, apalagi tidak Anda letakkan. Tapi Anda hanya meletakkan dasar hanya satu, bahwa Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamatmu. Dengan dasar yang benar itu, Anda akan bertumbuh dalam hidup yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Lalu Anda akan melihat bagaimana hubungan Anda dengan Tuhan, diperkenankan Tuhan, lalu kemudian cara hidup yang benar. Orang lain diberkati dengan cara hidup Anda di dalam Tuhan. Orang lain dibenarkan karena pemberitaan Anda. Dan orang merasakan bagaimana firman yang diberitakan dari dasar iman yang benar. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, di minggu ke-21 sesudah Pentakosta ini, mari kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yuk kita hidup di dalam dasar iman yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tenagamu, kekuatan, hartamu bukan dasarnya, ya. Roh jahat, iblis, setan, dukun itu bukan kekuatan dasarnya, tidak. Yang kita punya dasar hanya satu, Yesus Kristus Tuhan, juru selamat satu-satunya, yang kita punya harapan untuk hidup kekal bersama Dia. Buktinya Roh Kudus ada pada kita, dan kita tidak lihat sorga, tapi kita akan ke sorga. Jadi pegang iman itu. Jangan sampai Anda bergeser dari kasih karunia Allah ketika Anda mengalami banyak-banyak pencobaan, mengalami banyak pergumulan. Penulis Ibrani ingin memperkuat pembacanya yang sedang bergumul karena iman mereka. Dan penulis mau menegaskan, menguatkan bahwa ketika kamu beriman, kamu akan melihat yang tidak terlihat satu waktu. Kamu akan bersuka cita, ya, di tengah segala pergumulanmu, ya. Ini catatan bahwa penulis Ibrani begitu mau mengarahkan mereka untuk tetap setia sampai akhir. Tidak ada yang murtad, tidak ada yang meninggalkan Kristus karena apapun yang terjadi, tapi mereka tetap. Orang yang beriman itu Bapak Ibu, meskipun dia sakit, hati dan pikirannya tetap kepada Tuhan, tetap bersuka cita. Dia mau tidak ada uang, dia mau pekerjaannya, ya, terganggu, dia tetap mengarahkan hati kepada Tuhan, ya. Bukan berarti diam, tidak lakukan apa-apa, tidak. Dia tetap melakukan, dia tetap berusaha, tapi hati pikirannya tetap menuju kepada Allah. Dia tidak goyang dengan banyak hal yang terjadi.
Dia tetap beriman, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap mencari wajah Tuhan di tengah segala pergumulan-pergumulan hidupnya. Itu orang beriman yang punya dasar yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia akan hidup di dalam kebenaran, dia hidup untuk kebenaran, dan dia melakukan petunjuk-petunjuk kebenaran. Itu iman. Tuhan berkati. Amin.